Selamat tahun baru, ini minggu pertama di dalam tahun baru. Saya senang sudah jauh-jauh hari diminta untuk menyampaikan satu tema yang sudah saya siapkan. Judulnya kasih berasal dari Allah. Ya, ini kata-kata yang sangat alkitabiah saya kira. Ya, baik, kita akan kita akan mencoba untuk di pendahuluan ini fokus kepada tema kasih. Ya, saya senang karena apa, saudara? Kalau saudara kemarin ikut di sini ada kebaktian tutup tahun enggak? Ada ya kemarin ya, ada ya, di mana beberapa gereja memang selalu mengadakan. Lalu biasanya diajari untuk resolusi itu supaya punya target, punya ngubah diri tahun depan, sikapnya jadi baru, punya janji baru apa sama Tuhan, begitu ya. Itu namanya resolusi ya, solusi yang diulang-ulang terus begitu kira-kira untuk memecahkan masalah kehidupan kita. Kemarin nanti seminggu yang lalu gitu, biasanya saudara nyatet begitu ya, nyatet, oh aku mau pelayanan tahun depan lebih sungguh-sungguh, aku mau lebih punya waktu untuk keluarga, aku mau nyiapkan masa depan, atau aku mau nikah begitu ya, yang pokoknya dijadikan prioritas begitu untuk ngubah hidup. Saudara tahu enggak, menurut survei loh saudara, menurut survei, poll pendapat begitu, orang yang janji-janji kemarin itu ya, ngomong sama Tuhan apa-apa begitu, lalu lewat satu minggu begini tanggal 7 begini ya, itu katanya yang kemarin janji-janji 25% minggu pertama itu rontok ya, 25% yang janji-janji kemarin sudah sampai minggu ini lewat itu sudah lupa kepada komitmen janji-janji resolusi mau memperbarui diri begitu ya. Satu minggu ini ada 25%. Jadi kalau saya ngelihat jemaat ini kira-kira ada berapa, 100 atau 80 begitu, kira-kira yang sudah rontok berapa ini? Kira-kira berapa ini? 20 ya. Coba lihat kanan kiri lalu bilang gini, semoga bukan kamu ya. Coba gitu. Ya, saya doakan bukan kamu begitu ya. Ya, gitu ya. Betul ya? Nanti 2 minggu ya, tanggal berapa? 14 itu yang rontok 50%, Saudara. Sungguhan ya, lupa lagi, mulai khawatir lagi, mulai balik lagi hidupnya lama. Itu kalau saya bilang itu Kristen tomat ya. Kemarin tobat tahun kemarin ya, setelah ini baru 2 minggu kumat lagi saudara ya. Tapi itu masih lumayan, ada yang sudah baru 3 minggu saudara. Kalau sudah 3 minggu begitu 75%. Dan nanti tanggal 28 itu apa? 100% kamu lali kabeh nih saudara. Ya, terhadap janji-janjimu itu. Makanya menurut saya tema ini penting, saudara. Ya, saudara, minggu pertama, tidak tahu ini atas hasil idenya gembala sidang atau dirancang bersama dengan majelis, tapi menurut saya ini penting, kamu dan saya akan dimodali sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu kasih yang berasal dari Allah atau kasih Allah. Itu punji saudara ya, modal besar itu kamu bisa nanti melaksanakan kasih. Karena apa saudara? Saya tulis di situ gini, tema kasih Allah itu adalah tema agung, bahkan tema teragung sepanjang masa. Saya mengatakan dan bersifat universal, orang senang semua saudara. Ya, kalau orang itu bicara tentang yang namanya itu kasih.
Dalam Alkitab terlihat jelas bahwa kasih itu sifat utama daripada Tuhan. Ya, nanti bentuknya bisa macam-macam. Ada orang ngomong begini, saudara. Ada orang ngomong gini. Sebetulnya kasih itu intisari ajaran daripada kekristenan itu sendiri. Kekristenan kalau mau diringkas, disaripatikan begitu, cuma ada satu kata. Apa itu? Kasih. Ada orang lain yang mengatakan begini, itu bukan hanya ringkasan intisari ajaran terpokok, teragung kita, tetapi itu juga jati diri. Ya, identitas. Kalau kamu Kristen enggak mengasihi begitu, kata Alkitab, orang lain enggak akan mengenal kalau kamu itu apa? Kristen. Sebab orang Kristen harus apa? Saling mengasihi, itu perintahnya Tuhan Yesus. Ya, kalau kamu mengasihi, katanya kepada murid-muridnya, dunia akan mengenal kamu, saudara. Karena sudahlah, kekristenan itu bukan saja sekali lagi intisarinya, bukan saja itu jati dirinya, tetapi itu juga cirinya, khasnya kita, saudara. Menarik ya, menarik itu. Bukan hanya ciri khas saja, tetapi juga itu hukum. Kalau hukum berarti itu wajib, saudara ya. Positif itu. Hukum yang pertama, yang terutama dan pertama. Bahkan saya senang, saudara. Tadi sudah dikatakan, itu saya kira sudah disiapkan ya. Kalau saya merenungkan tema kasih sekali lagi, saudara, apalagi yang berasal dari Allah, itu nanti bentuknya bisa macam-macam. Di Alkitab itu bisa bentuknya gini, saudara. Buah roh. Ya, jangan nyebutnya buah-buah roh, enggak. Buah roh itu satu, tapi nanti dimensinya banyak. Tapi saudara ingat enggak, buah roh dimulai dari apa, saudara? Dari kasih, ya. Lalu ada terus itu berapa itu yang terakhir kepada pengendalian diri, ya. Tapi itu dimensinya semua daripada yang namanya apa? Kasih Allah. Ada orang yang mengatakan nanti dimensinya lagi bisa jadi ini karunia roh, ya. Orang hari ini kekristenan kalau bicara tentang karunia talenta kepengennya yang wahid, yang hebat-hebat, yang memindahkan gunung, yang bisa mujizat, yang kalau mendoakan orang tumbang semua, begitu ya. Wow, senang itu kalau orang bisa begitu. Saya bukan tidak percaya ada mujizat, saya bukan tidak percaya ada bahasa roh, itu ada semua. Tapi bukan itu kata Rasul Paulus yang harus dikejar. Yang harus dikejar apa, saudara? Yang harus dikejar apa? Kasih, ya. Kasih itu justru yang terwahid, yang terbesar, yang terhebat menurut saya, karunia yang harus kali saudara dan saya miliki. Karena tanpa kasih nanti semuanya itu bojai, saudara, ya. Jadi yang penting ada yang namanya kasih. Tapi bukan saja buah roh, tapi juga nanti saudara akan lihat itu, ya, tangga-tangganya Rasul Petrus itu, ya. Tadi dikatakan apa, saudara? Iman, ya. Setelah itu apa? Kamu harus tambah baik. Jadi kalau iman tidak berbuahkan kebaikan, lucu itu, ya, ya. Karena baik itu buahnya iman, ya. Setelah kamu baik apa? Setelah kamu baik apa? Harus punya pengetahuan. Banyak orang baik, tapi akhirnya ditipu sama orang, ya. Karena maaf, bodoh, tidak pernah belajar, ya, tidak punya pengetahuan, ya. Setelah pengetahuan apa? Penguasaan diri, ya. Jangan sombong kalau sudah pintar, sudah tahu sedikit Alkitab. Kadang-kadang saya agak sebel itu dengan orang yang barusan belajar Alkitab, ngertinya jadi sedikit, itu nguliai saya, saudara, ya. Yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh, hari ini saya masih terus belajar sampai S3 begitu, ya. Baru ngerti sedikit tuh, saudara. Ya, jemaat awam lagi, ya, ngajari saya. Bukan saya tidak mau belajar sama dia, tapi kalau kamu cuma punya pengetahuan tapi kamu tidak punya penguasaan diri, hati-hati, saudara, ya. Setelah penguasaan diri apa? Baru ketekunan, ya. Kalau dirinya aja tidak bisa dikuasai, bagaimana kamu bisa tekun, kata Alkitab. Amin, saudara. Amin, ya. Betul, ya. Setelah itu apa? Kalau kamu sudah bisa tekun, nanti kamu akan jadi orang-orang saleh.
kesalehan. Gitu ya, betul ya? Coba lihat kiri kanan, lihat kiri kanan, belakang. Ini orang-orang saleh atau orang-orang salah? Hah? Orang saleh ya? Orang saleh ya? Tiap minggu datang ke gereja jangan tidak berubah, saudara. Ya, itu yang nanti saya mau bicarakan juga. Ya, setelah itu tangga yang terang dia apa? Kasih kepada saudara. Ya, kalau saudara ya kasih. Tapi akhirnya ada kasih kepada semua orang, saudara. Kalau kasih kepada semua orang itu siapa, saudara? Kasihnya siapa? Kalau kasihmu ya yang mengasihi kamu, aku kasih. Kalau dia jahat be aku, oh sorry ya, aku bisa membalas lebih jahat daripada kamu, kan gitu ya. Kita itu kayak gitu kalau kasihnya berdasarkan nafsu saja. Tapi kalau asihnya tidak beda-bedakan orang. Kamu Tionghoa ketemu Jawa, no problem lah. Ketemu Nias apalagi ya, bila perlu kawin lah, kan gitu ya. Istrimu Nias pada? Oh Nias ya, tapi kawin sama non Nias kan tidak apa-apa ya. Dengan kasih Allah begitu ya. Banyak hal saudara, kasih itu bisa sangat dibicarakan. Terus bertumbuh, bahkan yang penting gini saudara, ya. Pertumbuhan orang percaya yang betul-betul mau bertumbuh dalam pengenalan kepada Allah. Dan saya senang, Yohanes lah rasul yang menyebut diri selaku rasul kasih, saudara. Ya, luar biasa ini Yohanes ini. Ya, makanya sekali lagi baca dulu, ya. Sorry ini tadi harusnya saya baca dulu. Ya, ini, yuk baca dulu ini. Ya, Yohanes tadi. Semua baca ya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dahsyat ini ya, ajaran yang sangat luar biasa, apalagi kalau nanti saudara mau bedah-bedah ya. Yuk bedahnya gini saudara. Saya mencoba dalam sepanjang sejarah, Alkitab itu kan diterjemahkan macam-macam ya ke dalam bahasa-bahasa, tapi kita tetap harus bersyukur Alkitab itu pernah ditulis dalam bahasa yang pernah menguasai dunia dan sampai hari ini menjadi akar dari bahasa yang apa-apa. Itu namanya bahasa Yunani. Ya, bahasa Yunani. Nanti Inggris, tapi sebenarnya harus ada Jawa itu, ada Tionghoa itu, karena Tionghoa itu sekarang sudah jadi bahasa internasional. Saya senang Indonesia juga kemarin sudah jadi bahasa yang ke-10, saudara ya. Tapi jangan pernah lupa sama orang Jawa, saudara. Dalam banyak hal di Indonesia, ya pemilu kalau tidak memenangkan orang Jawa itu kalah itu si Prabowo itu nanti, ya kan gitu ya, ya. Jadi sekali lagi Yunaninya itu bagus itu, ya. Kasih itu saudara coba bandingkan, bedakan bahasa itu, rasanya beda. Kalau saudara nyebut eros, itu pikirannya orang itu cuma apa saudara? Sing ngeres-ngeres begitu ya, tentang seks. Padahal seks itu tidak harus ngeres saudara, eros. Ya, itu sebenarnya yang paling dasar. Lalu ada kasih yang namanya itu philia, ya. Philia itu kasih kepada saudara begitu. Kalau saudara saling mengasihi begitu namanya kasih. Tapi kalau saudara punya keluarga, punya hubungan darah, kerabat apa-apa begitu, family, itu namanya storge. Dan paling atas saya seneng nih, bahasa Yunani itu sampai 4 begitu membedakannya, for love begitu, ada kasih yang disebut itu kasih agape, saudara. Ya. Kalau bahasa Inggris saya menemukan beberapa, kalau orang ngomong gini rasanya beda. I like you, itu kayak anak-anak milenial apa-apa kalau dengan saya gitu, tak like suka ini, konten ini di like gitu. Ya, rasanya apa saudara? Ya rasanya kalau disentuh-sentuh gitulah, lalu kamu bangga, followerku banyak ya yang ikuti saya. Tapi like kayak gitu itu paling dasar saudara ya. Orang Inggris lebih senang kalau ditulis begitu ngomong gini, dear friend, ya, my dear begitu ya,
Itu rasanya kayak apa saudara? Kalau zamannya saya itu ya, dulu lagi duniawi begitu, zaman saya itu ada terkenal lagu namanya Hello Darling begitu ya. Itu Shirley kalau tak nyanyikan itu seneng itu ya. Ya, Hello Darling, nice to see you. It's been a long time. Wah, dulu aku kalau belum jadi Kristen nyanyinya yang gitu-gitu saudara ya. Tapi setelah jadi Kristen ya tidak begitulah. Tapi kata darling itu ya, bukan dadar guling loh ya, kata orang Jawa bilang darling ya. Atau halo maling begitu bukan ya. Darling itu artinya kekasih begitu. Itu rasanya beda orang Inggris kalau menyebut itu saudara. Apalagi kalau sampai ngatakan I love you begitu ya. Itu kalau orang Tionghoa mengatakannya gini, Bo Aini begitu ya. Itu rasanya beda saudara. Tapi Jawa lebih bagus lagi. Kalau Jawa itu ada yang kasar, ada yang halus, ada yang pasaran, ada yang kromo inggil begitu ya. Orang Jawa kalau ngomong gini saudara, aku seneng sama sampean, itu biasa saudara ya. Itu kayak rendahan begitu ya. Tapi kalau dia sudah ngomong gini, aku demen loh sama kalian, itu kayak lebih masuk saudara ya. Karena orang Jawa itu pakai rasa ya. Gini. Tapi kalau dia sudah ngomong gini, aku tresno loh sama panjenengan ya. Itu nanti kalau di Kristen kan tuh nyanyinya gini saudara. Jeru banget gitu ya. Itu sampai jeru begitu ya. Masuk begitu, merasuk begitu. Ya itu sama dengan bahasa Indonesia sebenarnya. Enggak tahu kamu siap membedakan enggak? Bedanya sayang, kalau kamu pacaran gitu suka manggil apa saudara? Ya, kalau hari ini saya setuju saudara, kamu harus punya panggilan yang berbeda ya. Saya di rumah begitu suka sepakat panggilan sayang di keluarga saya itu apa begitu ya. Kalau Presiden SBY itu suka ngomong gini, kamu harus manggil aku Pepo ya, lalu yang itu apa, Memo begitu ya. Tidak tahu baik mana ya gitu ya, dia mau sok-sok milenial gitu ya. Ya tapi tidak apa, ada yang sekarang kalau di bioskop itu dipanggilnya Papip. Kalau papi itu tidak enak saudara ya, papi tidak enak itu, father tidak enak ya. Saya juga gitu, ngerasa begitu, kamu mau manggil aku apa? Ya, aku paling tidak seneng kalau anakku manggil aku gini, ya gitu ya. Nanti kalau ya begitu ternyata yang mengok siapa saudara? Saya dan pembantu saya kan gitu ya, yang namanya ya begitu. Saya tidak terlalu senang supaya berbeda begitu di rumah apa begitu ya. Saya juga tidak senang kalau ya anak saya agak Inggrisan begitu. Dad. Oh, dadet ya, kayak orang mati ya. Nanti kamu teriak-teriak lagi manggilnya saya ya. Enggak penuh perasaan manggil itu enggak enak begitu ya. Saya enggak mau ya, enggak mau papa sudah biasa Pak. Aku memanggil papaku juga papa. Panggil yang lain aja, saya ngomong begitu saudara ya. Lalu apa namanya anakku sepakat dan aku juga setuju. Ya gini, aku manggil kamu anu aja, babi gitu, babi, tahu babi ya. Saya setuju, tapi nyonya saya enggak setuju. Nyonya saya ngomong gini, tapi aku enggak mau dipanggil nyak loh ya. Kalau nyak itu jelek katanya, kalau babi kok keren gitu ya. Ya terserah, pokoknya kamu harus punya panggilan sayang begitu ya. Dalam bahasa Indonesia perlu, sehingga kalau kamu dipanggil gitu kayaknya itu khusus berkenaan dengan kamu. Saya rindu ketika kamu memikirkan itu, kamu juga ya belajar ya sejarah kata-kata begitu. Tapi ayat-ayat itu sebetulnya pertama-tama saudara, mau berbicara, kalau kita berbicara kasih yang berasal dari Allah, sebetulnya itu menunjuk kepada true love saudara. Ya, jenis kasih ini gini, kita memaknai kasih ini harus baik dan benar, dan kasih ini asli, orisinil ya. Tolong jangan kayak orang Indonesia yang senangnya kawi-kawian ya. Ini bukan komisi wanita loh, bukan ya. Ya, tapi ibu-ibu itu suka memang ya, kalau di Indonesia tuh suka beli barang yang
kawi-kawian begitu. Saya belajar dari orang Israel itu tidak suka kawi-kawian ya. Dia kalau nanam sesuatu, nanam anggur umpamanya, kenapa hari ini ada satu buku 550 penemuan global orang-orang Israel, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia judulnya Shell inovatif gitu ya. Itu gambaran orang Israel itu hebat-hebat, saudara. Lepas dari perang dengan Hamas hari ini ya, orang Israel menjadi karena dia itu suka yang asli itu dipertahankan, saudara. Jadi kalau dia punya anggur begitu, nanam anggur begitu ya, itu teknologi Israel itu begini, anggurnya itu bisa sungguh-sungguh sampai ranum, saudara. Betul-betul dipetik di pohon ya. Tapi biasanya dalam proses ke situ gitu ada yang jatuh. Orang Israel enggak gini, saudara, enggak gini. Aduh jatuh, belum 5 menit diambil begitu ya. Itu namanya KW pertama katanya begitu ya. Ya, KW pertama. Nanti kalau sudah agak busuk-busuk sedikit namanya apa? KW 2 gitu ya. Harganya lebih murah lagi. Orang Israel enggak mau begitu, saudara ya. KW. Pokoknya KW apapun itu orang Tiongkok juga gitu, tapi akhir-akhir ini sekarang Tiongkok berubah, saudara ya. Saya dulu kalau ke Tiongkok sangat bingung kalau pelayanan ini. Mau beli sepatu Adidas itu saya kaget. Loh, ini toko kok rentetan 20 itu Adidas semua. Sampai aku bingung, ini yang asli yang mana ini? Ya, yang asli yang mana? Ternyata itu cuma gini, saudara. Logonya dimiring kayak gini sedikit ya. Ya, miring sedikit atau dirubah apanya sedikit, diapakan begitu. Dalam produk dalam negeri semua itu. Lah Adidas yang asli mana? Ya. Ada yang maju sampai ya, tapi katanya itu yang membuat Tiongkok hari itu bisa kerja semua dan hari ini sadar setelah diklaim sama orang banyak, sekarang dulu made in China itu kan orang seneng ya, lalu merosot, sekarang naik lagi, saudara. Karena sekali lagi kembali kepada yang asli, ya, yang berasal dari Tuhan itu memang luar biasa, asli, karena bersumber dari Allah sendiri. Nah, kalau kamu kembali nanti kata yada, saya senang sekali, saudara. Kata yada itu Ibrani dari kata mengenal. Itu ya, kalau kamu betul-betul kenal Allah yang adalah kasih, itu gambarannya itu kayak laki-laki dan perempuan, maaf, yang belum menikah, yang berhubungan intim. Kalau belum menikah belum boleh ya. Tapi kalau saudara dan saya sudah nikah, berhubungan intim, saudara kan kenal betul-betul itu dengan pasangan kamu, ya, betul enggak, ya? Apalagi kalau sudah berani intim itu berarti harus sungguh-sungguh sudah sah dan sungguh-sungguh sudah kenal, ya, dan betul-betul itu gambaran kata mengenal itu begitu, ya. Tapi sekali lagi kalau Alkitab nanti berbicara mengenal Allah itu proses, ya. Saya sampai hari ini sudah 33 tahun nikah dengan istri saya. Makin kenal sih, tapi saya belum bisa kenal secara sempurna. Amin, amin. Ya, tapi sekali lagi kasih Allah itu memang sesuatu yang merupakan identitas dari. Karena sekali lagi itu true love, ya, itu true love. Yang kedua, saudara, saya senang loh, ya, ayat tadi dibuka dengan kata-kata saudara-saudara yang kekasih, saudara, ya. Dear friend begitu. Kalau saya lebih pakai superlatif gitu ya. Saudara-saudara yang apa? Ter itu artinya apa? Yang paling superlatif, yang paling tinggi ya, yang apa begitu. Saudara dan saya begitu. Seharusnya itu yang harus kita capai. Kenapa, saudara? Sebagai persekutuan orang percaya, hendaklah kasih itu tercipta di dalam hidup kita. Ya, sehingga kita betul-betul menjadi saudara-saudara yang kekasih atau saudara-saudara yang terkasih. Ya, saya suka katakan gini, kasih itu enak dinyanyikan. Ya, Kori ketika nyanyi kasih tadi luar biasa itu. Ya, kalau dirasak, apalagi kalau itu nanti dideklamasikan, indah dipuisikan, kasih diromantikakan. Wah, pokoknya sudah orang kalau kembali ke nostalgia lagu-lagu lama tentang cinta itu loh. Orang senang semua, sudah, ya. Rasanya enak begitu nyanyi begitu ya. Apalagi ingat zaman SMA begitu ya.
Ya, kamu disuruh reuni, lalu nyanyi-nyanyi yang sifatnya kasih-kasih begitu, ketemu mantan lagi ya. Wah, itu rasanya waduh. Hari itu bisa lupa segalanya itu kalau kamu tidak hati-hati ya. Tetapi sekali lagi, kasih itu kuasanya bukan enak dibicarakan, dinyanyikan, didramakan, dipuasin, tetapi kuasa dahsyat kasih itu ketika dipraktekkan dengan sungguh-sungguh. Makanya undangan Yohanes Rasul kasih itu apa? Marilah kita apa? Saling mengasihi. Kalau saling itu saya mikir gini, saudara, saling itu gimana ya? Timbal balik. Kalau timbal balik, saya suka mikir gini, siapa yang harus memulai? Suami dulu yang mengasihi istri atau istri dulu yang mengasihi suami? Hah? Kalau mau saling? Hah? Ini kalau Kosyong ngomongnya suami, kelihatannya betul enggak? Dia suka ngasih dulu lebih gitu. Cik Meli ya, ngomongnya tadi agak ragu-ragu sih, suami begitu ya. Mungkin dia tahu tapi ragu-ragu untuk mempraktekannya, ya ta? Tapi kalau yang perempuan ngomong selama itu suami gitu ya. Tahu enggak saudara, istri itu kalau enggak dikasihi sulit taat. Ya. Tapi yakinlah istri-istri kalau kamu terlebih dahulu taat, kamu akan dapat kasih suamimu. Ya, itu saling itu betul-betul luar biasa, saudara. Timbal balik, karena makanya saya kadang-kadang kalau baca Alkitab suka dalam kasih itu suka gini, ya, hendaklah kamu saling kasih dan saling memberi hormat, umpamanya dikatakan itu. Kalau kamu di gereja begini, yang muda ketemu sama yang tua, siapa dulu yang harus memberi hormat? Selamat pagi, apa begitu siapa? Hah? Kenapa yang muda? Hah? Apa? Respect. Kalau yang muda dulu respect. Saya tanya, kalau yang tua dulu yang memulai salah enggak? Oh, senang dia. Enggak. Anak sekarang tuh jarang tuh saudara, ya. Jarang. Kenapa sih kok harus saya dulu yang muda? Atau kalau saya yang memulai itu kayaknya saya hormat, kan gitu ya. Sebetulnya Alkitab enggak pernah loh saudara. Ya, ngomong yang muda dulu harus yang memberi salam, ya, itu budaya, ya. Tapi Alkitab mengatakan saling itu juga enggak salah. Saya kalau ngelihat anak sekarang, saudara, ya, ketemu saya ngajar di universitas, anak-anak sekarang gitu, saudara. Saya masuk, ya, kalau zaman saya, saudara, guru masuk itu, selamat pagi Pak, selamat pagi. Sekarang, saudara, kabeh cuek ngeliat, ya. Sudah dibilangin selamat pagi, tetap enggak dilihati, saudara, ya. Kalau saya marah-marah, itu ada teman saya yang marah-marah begitu. Kamu nih kok kurang ajar, enggak hormat sama guru apa-apa begitu. Anak sekarang bisa ngomong gini loh saudara, yang saya tahu loh, ini pengalaman bukan saya, pengalaman teman saya ngajar itu. Ketika dia dimarah-marahi anak muda begitu, enggak memberi hormat, enggak bilang anak pagi, dia ngomong gini saudara, Pak dosen, kalau Pak dosen pagi-pagi gini bisanya cuma marah-marah kayak gitu, enggak usah jadi dosen saya. Anak sekarang tuh berani ngomong begitu loh saudara, ya heran itu, ya. Jadi ya saya tanggapilah, apa salahnya sih saya yang memulai dulu. Selamat pagi, enggak dijawab, tak parah nih saudara. Kamu nih lagi apa? Tak selamati pagi kok enggak nyapa, kan gitu tuh ya, ya. Oh iya, begitu ya. Ya memang anak zaman sekarang begitulah, jangan dimarah-marahi, amin saudara. Kalau kamu punya apa? Kasih, dahsyat kasih itu saudara. Sungguh kasih itu dahsyat. Ya, saya sebetulnya tadi ngaku sama dia, sama anak sekarang tuh saya agak sulit komunikasi. Ya, yang paling bisa karena saya terlatih, anak saya sekarang sudah hampir 30, yang satu 35 begitu ya saudara ya. Yang ini mau 30, 29 mau nikah tahun ini ya. Saya bisa komunikasi dengan anak saya karena tiap hari saya latihan. Tapi yang di bawahnya begitu saya makin kesulitan loh saudara. Tapi ketika saya praktekkan dengan sungguh-sungguh dengan anak-anak muda-muda yang makin SMA makin begitu,
Saya kaget kemarin, beberapa tahun yang lalu saya tiba-tiba diundang sama, saya diberitahu gini, Pak, Bapak jadi the best lecturer, dosen yang paling baik, ya, di antara dosen-dosen yang lain. Ya, lalu saya tanya, kenapa kok aku dianggap paling baik? Ya, aduh Pak Kaleb orangnya sabar, orangnya peduli, orangnya penuh kasih, orangnya bukan hanya pinter tapi bagi ilmu, wah gitu ya. Wah, itu sebetulnya adalah bentuk daripada yang namanya itu kasih Tuhan. Ya, luar biasa, luar biasa. Itulah sebabnya saya mau mengutip seorang yang sangat luar biasa. Dia yakin gini, saudara, 9 dari 10 orang yang pergi ke psikiater gitu, sebetulnya tidak pernah membutuhkan satu orang pun, saudara. Ya, tapi memang gini, akhir-akhir ini saya punya rumah pemulihan, sudah 20 tahun ini saya kerjakan dengan Shirley, karena di kota-kota besar kayak Surabaya, orang tuh makin hari makin stres, saudara. Saudara tahu enggak? Ya, 1 bulan tuh 1 hari orang itu stres, depresi, bahkan sampai gila nanti derajatnya lain-lain ya. Sehari ada berapa tahu di Surabaya menurut survei? Menurut survei itu jangan kaget ya, sehari itu ada 3 sampai 5 orang, saudara, yang tiap hari karena berbagai masalahnya itu stres, depresi, putus asa, sampai nanti gila pergi ke psikiater. Apalagi anak-anak muda sekarang itu, ya. Kalau orang yang agak tua kayak saya begitu, itu dilatih fighter begitu. Anak-anak sekarang, saudara, nggak punya masalah sedikit pergi ke psikiater, ya. Mudi sekali begitu. Wah, itu makin hari makin banyak, ya. Makanya saya pikir gini, aduh, kalau sehari 3 sampai 5, sebulan berapa, saudara? Sebulan berapa? 150, setahun berapa itu? Waduh, makin hari orang stres itu makin banyak, ya. Tapi saya harapkan itu bukan kamu, ya, bukan kamu. Biasanya orang-orang gitu masuk di Abigail, saudara. Ya, wah, saya ingat pertama membuka Abigail, saudara. Saya sebetulnya ngomongnya gini, ya dengan kasih Tuhan kita nanggepi, karena setelah jantung itu orang tuh stres. Depresi itu penyakit pembunuh nomor 2 setelah jantung. Bayangkan tuh, saudara. Ya, itu stres, depresi itu, makanya kalau kamu stres hati-hati lo ya. Ya, nanti tiba-tiba kaget lo baru ngomong dengan saya. Kok apa namanya? Tiba-tiba itu kalau enggak serangan jantung karena tertumpuk akumulasi stresnya, depresi begitu ya, tertekan hidupnya begitu. Itu makin hari makin banyak. Saya sebetulnya kepengen awalnya tuh bikin rumah singgah begitu, saudara. Tapi tiba-tiba Tuhan kirim saya satu anak profesor. Jadi anak profesor sudah stres, saudara. Itu profesor yang terkenal di seluruh Indonesia. Tidak saya sebutkan namanya lah ya. Satu lagi anak pengusaha orang kaya, saudara. Ya, dikirimkan sebelah saya. Satu lagi anak pendeta. Ya. Anak pendeta ini kasihan, biasa di kampung dia apa-apa begitu dilempari sama anak-anak tiap hari. Ini perempuan semua nih, saudara. Yang anaknya profesor itu pinternya bukan main, saudara. Tapi pacaran sama beda agama gitu, papahnya enggak setuju, dipaksa sekolah di luar negeri. Waktu dipindah begitu mendadak. Tapi akhirnya, saudara tahu enggak ya, dia itu dulunya pinter ranking pertama, saudara. Dipindah ke Belanda, jeblok semua. Tapi itu disengaja, saudara. Karena dia memang stres, ya. Yang ini juga karena yang ketiga ini mamanya, papahnya kawin lagi, semua hartanya dikasihkan istri baru, papahnya diparani dia, malah papahnya lari begitu, saudara. Ya, dan dia ketinggalan enggak punya harta benda gitu. Masalah-masalah hidup banyak kayak begitu. Tapi yang saya kaget, ini yang pertama itu sudah enggak mandi 13 tahun. Yang kedua ini ngerokok ya, sampai yang menor-menor begitu ngerokok. Saya kaget nih perempuan ya, saking stresnya begitu ya, itu ngerokok 1 hari 4 pak, saudara. Perempuan ini, saudara ya. Satu lagi, saudara, waduh, saya kaget. Datang 3-3 kepada saya, yang paling
top itu tidak mandi 17 tahun. Tidak mandi, saudara bisa tahu baunya kayak apa begitu ya. Tapi yang lebih mengagetkan saya itu begini, saudara. Saya disuruh konseling, padahal saya ini tidak jago konseling, yang jago istri saya ya. Tapi yang konseling itu sudah, terutama yang terakhir ini, anak pengusaha ini, perempuan. Sudah dikonseling, diem, tidak mau bicara, diem. Lebih-lebih gini, saudara, ya. Dia hanya mau ngelihat orang di balik rambutnya yang kumel begitu, tapi bisa disilakan gini, saudara, nutupi. Jadi dia ngelihat dari rambut begitu, saudara. Ya, begitu. Tidak mau ngomong, diam 1000 bahasa, saudara. Ya, sudah dikonseling itu sama konselor-konselor saya, diam semua. Waduh, ini kamu lah apa belajar 5 tahun, 3 tahun tidak bisa konseling kayak gini. Saya kan marah kan gitu ya. Tapi saya ingat, ya jangan misalnya marah-marah. Akhirnya istri saya ngomong gini, coba kamu ini jangan pinternya ngakimi gini-gini, ini sudah berusaha semua. Coba kamu sekarang, kamu kayak apa gitu. Saya pikir ya cobalah saya lah ya. Itu kalau sama konselor sudah diem bisa ditunggu loh. Kamu tetap tidak mau ngomong, dia ngomong lagi, ditunggu sudah bisa 1 jam. Itu sudah dilatih konselor. Aku tidak sabar saudara, aku tidak sabar ya. Tak ajak ngomong, baru ngomong 15 menit itu diem. Dia temak gini, sama. Ngeliat aku itu kalau dia mau ngeliat itu dilihat gitu dari rambutnya yang kumel begitu, saudara. Baru 15 menit saya keluar, saudara. Yo, angel tuh. Ayo, coba dulu. Yang lain sudah 1 jam, ya. Kamu baru seperempat jam sudah keluar. Saya kan malu, pemimpin kayak gitu, ya. Saya masuk lagi, tak panggil lagi. Hei, si Ek, kamu nih ya, sudah 1 jam lu. Ini apa begitu dulu? Masih tidak mau ngomong. Ya lihat saya begitu. Tidak mau lagi ngomong. Saya paling tidak gini lah, paling tidak aku bisa ngomentari supaya ngomentari konselor-konselor, aku 1 jam lah, gitu ya, supaya sama kayak gitu ya, betul tidak ya? Tak tunggu anteni iki, tapi aku wis resah sudah. Iki tak keplak iki jek ngomong aja kok ndak ngomong masalah apa sih? Oh hidup aja sampai kayak gini aku orang seneng ngomong pengkhotbah Saudara ya. Kalau ndak ngelihat orang ndak ngomong itu saya jengkel Saudara. Ditanya kok ndak jawab gitu. Saya mulai panas begitu. Tapi tiba-tiba Saudara sebelum 1 jam saya ngelihat tasnya dia. Tasnya aku agak beraksi begitu, tak ambil gitu supaya dia bereaksi gitu. Tasnya tak buka begitu. Saya nemukan foto, sudah. Lihat foto dia. Dia ngeliat di saya gitu. Ya, saya lihat di foto gitu. Foto ini. Tak lihat lagi sama dia. Loh, rambutnya kok podo ini ya, panjang gitu, cantik orangnya seperti itu. Betul. Ya, masih muda, cantik betul. Dia waktu itu umur sekitar 33, Saudara. Tapi saya lihat fotonya itu umur 17 atau 18 atau 20 begitu. Gila. Wah, cantik orang ini, ya. Ya, kamu enggak mandi 15 tahun, 13 tahun ya jadinya kayak gitu, Saudara. Tak lihat begitu. Tak ambil fotonya itu, Saudara. X, ini fotomu ya? Oh. Dia ngeliati saya lagi. Tak pancing, loh ini fotomu, coba lihat dulu. Dia tetap lihat, diam, kurang ajar ini ya. Lihat toh ini fotomu ini ya, fotomu. Betul tak? Ini fotomu. Tak komentari Saudara. Kamu cantik loh sebetulnya, ya. Kayak Lady Diana, aku begitu ya. Betul sudah. Dia ternyata pintar, punya banyak. Saudara, dia kalau gambar kristik orang pakai kimono Jepang begitu, saya kaget, tak balik begitu, ternyata gambarannya dia tuh hebat, Saudara. Ya, jadi yang stres di tempat saya itu bisa sekolah di Inggris, sekolah di Amerika, sekolah di apa Saudara. Hanya karena stres jadi kayak begitu, ya. Luar biasa, Saudara, luar biasa anak-anak gitu. Jadi anak-anak gitu itu pecah jiwanya, tapi pikirannya apa itu enggak. Ingat dah, yang pernah main Beautiful Mind itu, yang dapat Nobel, itu orang schizofren itu ya, orang gila itu, tapi pintar jago mati juara dunia Saudara ya. Ininya enggak masalah, cuma ininya yang enggak ada kasih Allah. Aku akhirnya ngomong gini.
tiba-tiba saya bisa ngomong, saya digerakkan Tuhan. Saya ngomong begini, saudara. Kamu mau tak antarkan ke salon, tak potong kayak gini lagi daripada kamu potong, kamu bau lagi, saudara. Ya, itu kata-kata saya terakhir setelah mau 1 jam, saya ngomong sama dia, mau enggak? Sungguhan tak bawa kamu, ya, itu ke Shinjuku atau kemana itu, ya, di situ ada itu, mau enggak gini, ya, tetap diem. Sudah 1 jam aku ngalah lah ya, aku keluar, saudara, aku keluar pintu begitu, ya, angel, ya, kira-kira aku mau ngomong gitu. Ya, urusannya kalau aku enggak bisa, aku istirahat, ditutup aja lah, ya. Kan gitu ya, saudara ya. Tutup aja, enggak bisa semua kok. Lah apa? Buka rumah pemulihan itunya enggak dipulihkan, ya. Lah buat apa? Tiba-tiba, saudara, baru aku mau ngomong begitu. Anak itu untuk pertama kalinya itu datang, ya. Dari belakang saya, tiba-tiba ngadep ke muka saya begini sampai saya kaget, saudara. Ya, karena apa, saudara? Untuk pertama kalinya, ya, dulunya di rumah itu ada loteng-loteng begitu, tiap maghrib itu dia dengan sengaja pakai apa, pakaian sundel bolong begitu, dibolongi begitu, namanya gendeng ya, begitu ya. Itu tiba-tiba dia bisa neror, kayak setan begitu sugat. Wah, susternya tuh teriak-teriak, dokternya tuh takut, saudara. Apalagi itu dokter-dokter baru itu yang saya latih begitu ya, saudara. Tapi saya kaget bukan main. Untuk pertama kalinya dia tidak berperilaku kayak gitu, saudara. Dia tiba-tiba ngadep ke saya. Untuk pertama kalinya rambutnya disilakan gini, saudara. Set begitu saya kaget, saudara. Lalu dia dekati saya lagi, ya. Saya sudah kaget gini, dia dekati saya kayak gini, saudara. Kapan ke salon? Lah ini mulai ini ya. Waduh, kok ngajak kapan ke salonnya begitu, saudara. Tapi saya ngerti, saya harus melakukannya ini dengan apa, saudara? Kasih Tuhan. Berubah, saudara. Luar biasa ya. Mulai saat itu berubah, saudara. Dan hari ini sudah pulang ya. Sudah pulang anak itu. Luar biasa. Kasih Tuhan tuh kayak begitu, saudara. Makanya saya percaya itu ya. 9 dari 10, 1 pun itu tidak butuh. Asal mereka itu butuh seorang yang akan mengasihi mereka dengan kasih Allah. Dan mereka akan get well. Wah, ini kata psikiater Kristen yang baik nih, saudara, menurut saya. Ya, dan biarlah ini dipraktekkan. Makanya menurut saya hari ini kalau kita mau bicara itu, kita harus gini, saudara, ngalami encounter with God love, ya. Jika kita sudah mampu mengasihi, kita mesti bersyukur kepada Allah. Namun jika kita merasa kurang mengasihi, kita harus berdoa, mintalah Allah mengubah sebenarnya hati kita, dan setiap orang yang pernah disentuh dan dijamah kasih Allah, pasti dia akan apa? Berubah. Saya suka mengamati tiap minggu orang yang datang ke gereja ini, terutama yang sedikit kenal dengan saya. Kalau setahun dia ketemu dengan saya, dia ibadah bagus, ya. Tiap minggu dia ibadah, menyembah Allah, ketemu dan betul-betul jumpa Allah. Mesti orang itu dari minggu ke minggu mengalami perubahan, saudara. Amin, saudara? Amin. Kalau saudara betul loh, ketemu sama Tuhan loh, yang penuh dengan cinta kasih itu, pasti kamu dari minggu ke minggu akan mengalami perubahan karakter, perubahan apa saja, cara ngomongmu, cara berpikir kamu. Kalau kamu betul-betul ketemu dengan Allah yang penuh kasih itu, ya. Jadi gampang saya, kalau tiap minggu kamu ibadah di sini tapi pancet gitu terus, tidak berubah-berubah. Saya suka tanya gini, loh kamu di GKKA ketemu siapa? Oh mungkin ketemu calon pendeta, ya, daya. Oh makanya tidak ngubah kamu, karena kamu tidak ketemu sama apa? Tuhan. Jadi ke gereja itu kamu harus ketemu sama siapa, saudara? Tuhan.
terutama sekali lagi, ketemulah dengan dan alamilah kasih-Nya yang menyentuh, menjamah, bahkan mengubah saudara. Di Alkitab tidak ada seorang pun yang betul-betul ketika ketemu sama Tuhan, dia tidak berubah. Pasti, kalau dia betul-betul ya, jumpa sama Kristus, dia akan berubah, saudara. Yuk teman-teman, musik siapa? Vian ya, Vian. Siapa tadi? Semua nyanyi sama saya ya. Musik nih. Aku punya lagu lama tapi bagus, saudara. Tapi fokus ke kata mengasihi itu ya. Yuk, siapa yang bisa lagu ini, saudara? Siapa yang bisa lagu ini? Bisa ya? Siapa yang bisa? Coba yang bisa. Ini agak lama, enggak tahu yang ini tadi saya coba gitu, dia juga enggak terlalu bisa, tapi puji Tuhan, belajar dan kelihatannya bisa nih Vian ya. Ya, yuk yang bisa nyanyi sama saya ya. Yang bisa nyanyi dengan saya semua ya. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ulangi ya, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Lagu ini enak kalau dipersonifikasikan. Maksudnya gini, supaya kamu alami, kamu harus mengakui, kamu harus pertama-tama nunjuk dirimu sendiri. Jadi gini nyanyinya, kalau ada kataku atau aku, itu ganti dengan nama dirimu sendiri ya. Jadi gini, setiap kita itu kan punya nama panggilan satu begitu. Saya aslinya namanya Kim Sikian begitu. Orang lama kalau ketemu saya suka ngomong gini, Kian gitu ya, panggil. Atau kalau mau agak sedikit lengkap, biasanya orang Semarang itu panggil dua nama, Sikian begitu ya. Tapi saya ngikuti generasi baru, suka nyingkat nama. Saya sekarang kalau ngajar di universitas begitu, anak suka tanya sama saya gini, Pak saya panggilnya apa itu? Pak dosen panggilnya apa? Gampang, panggil marga saya aja, panggil Pak Kim gitu ya, Kim gitu. Tapi orang lama biasanya kenal saya Sikian begitu. Tapi saya suka panggil diri saya di milenial baru ini. Kalau yang suka ngomong gini, oh pendeta Kaleb ya, itu biasanya agak belakangan. Tapi orang yang manggil saya Sikian begitu, itu mesti orang lama. Jadi saya gampang kalau ketemu dengan orang, Sikian gitu ya, ini mesti orang lama gitu ya. Kalau Kaleb, ini agak lama sedikit lah ya, agak bilang gitu. Tapi kalau ngomong Pak Kim, itu murid saya itu ya, murid saya ngerti itu ya, gampang itu untuk personifikasi. Nah, kamu nyanyi juga begitu. Yuk semua berdiri. Kalau kamu namanya Asyong ya Asyong ya sebutnya. Biasanya kamu dipanggil Cimeliannya apa? Syong ya Syong begitu ya. Waktuku begitu ya. Kalau kamu namanya siapa? Eko, Martin, Vian, ya kamu pakai gitu nyanyinya ya. Diganti nama kamu semua nyanyi gitu ya. Contohnya gini semua. Adapun hidup Kim ini bukannya Kaleb lagi, melainkan
yang hidup di dalam Kaleb. Tetapi hidup yang sekarang Kaleb hidup di dalam tubuh ini. Kaleb hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi Kaleb dan yang menyerahkan dirinya karena Kaleb. Gila tuh Tuhan itu. Buat Kaleb, dia kemarin turun ke dalam dunia ini, serahkan yang terbaik, anaknya sendiri, saudara. Itu kalau bukan kasih apa, saudara? Tidak ada kasih yang seperti itu, saudara. Kamu nih siapa? Kamu nih siapa? Saya nih siapa? Itu kasih Allah yang sangat indah, saudara. Ya, yuk nyanyinya dihayati ya. Sekali lagi, semua tapi sebut namanya ya. Kori sebut namamu sendiri ya, jangan sebut nama. Semua. Adapun hidup Kim ini bukannya Kaleb lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam Kaleb. Adapun hidup Kim ini bukannya Kaleb lagi, melainkan yang hidup di dalam Kaleb. Tetapi hidup yang sekarang Kaleb hidup di dalam ini. Kaleb hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi Kaleb dan yang menyerahkan dirinya karena Kaleb. Luar biasa ya. Kalau kamu sudah yakin Tuhan ngasih kamu, kamu boleh lihat sebelahmu. Ya bisa istrimu, bisa temanmu, tapi yang penting gini.
Itu prakteknya. Silakan duduk. Terakhir dari yang terakhir, kasih itu cocok dengan segala sesuatu yang positif. Bahkan jika bertemu dengan hal negatif, yang negatif itu kalau masuk ke kasih, jadi kasih itu ditambah keadilan bagus, kebenaran bagus, kejujuran itu cocok, apalagi kebaikan itu cocok apa. Tapi umpamanya ini jahat, ketemu kasih, dimasukkan kasih, yang jahat itu bisa berubah jadi baik. Wah biasa ya kasih itu ya. Menurut saya kasih Allah itu begitu. Luar biasa ini menurut saya. Ya, ini kesimpulan saya. Ya, tanpa kasih biasanya akan timbul perkara-perkara yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Terjadi pelanggaran moral dan etika, bahkan ujung-ujungnya akan membentuk pribadi kita menjadi orang yang mementingkan diri alias egois. Saya suka menyebut egois itu gini kok. Egoisnya itu tak pisah begitu. Lalu tak terangkan, ya. Ego itu artinya gini, edging God out. Tuhan, kamu kalau lagi ego itu, ya, kamu tidak tahu ya siapa aku. Dia aja tidak tahu, saudara, ya dah, betul tidak, saudara, ya? Dia sendiri aja tidak tahu, minta orang lain tahu sama dia begitu. Padahal sebenarnya dia tidak mau tahu sama orang itu, dan yang lebih payah, dia sebetulnya mau menyingkirkan Tuhan, terutama kasihnya yang mau menjamah dia. Nah itu egois itu begini, saudara. Ingat ya, ego itu singkatan dari apa? Edging God out. Kamu sedang menyingkirkan Allah itu di dalam ini. Tapi kalau Allah masuk, ingat Allah itu adalah kasih. Jangan dibalik ya. Ada orang ngomong gini, jangan nyebutnya dibalik Pak. Jangan bolak-balik ke firman. Allah adalah kasih. Jangan disebut apa? Kasih adalah Allah. Amin. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menerangkan firman yang luar biasa. Biarlah ini bukan saya renungkan bersama dengan umat, tetapi yang penting dipraktekkan dalam hidup berkeluarga, dalam hidup berteman, dalam hidup bergereja. Biarlah orang tahu kami adalah kekasih-kekasih Tuhan yang seharusnya mengasihi satu dengan yang lain. Ini doa hamba-Mu Bapak, di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan diberkati berkata, amin. Oke, saya kembalikan ke Kauri dan Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita menyatakan iman rasuli kita.